3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sudah dapat semuanya? Kita membacanya secara responsorial berganti-gantian. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian firman Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Mengenali mas dulu ya. Nang buah dok, nang orang nang sumang penakingan. Iya. Lapar. Iyalah. So asik. Padahal awal bulannya ini. Akhir bulan. Oh, awal bulan akhir bulan jadinya ya. Iya. Oh. Rocker dah. Di Dinas Khotbah firman kita hari ini kan temanya Tuhan adalah gembala. Jehovah do si permahan. Imana do gembala di hita. Hita do biru-biru nah, hita do domba-domba nah. Jala Jehovah do selalu membimbing kita, menuntun kita, melindungi kita. Nah tapi apalagi suami kita, apalagi seperti kita yang lagi jauh dari orang tua, sedang dalam proses pendidikan, hidup di perantauan, banyak sekali godaan, tantangan, cobaan. Apalagi untuk perempuan, pergaulan bebas. Untuk laki-laki paling sering itu paling judi. Di sini kita harus berubah ya teman-teman. Apalagi kita dari Pak Bohat nih atau Rasta, kita yang diberangkatkan oleh orang tua berdiri payah sampai ke perantauan ini. Mari kita simak dan pahami apa sih yang sedang dituangkan oleh Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 ini. Pada ayat pertama yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini Raja Daud menggambarkan hubungannya dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu diibaratkan sebagai gembala dan ia adalah dombanya. Gembala yang kita kenal, dia akan selalu melindungi, memelihara. Pernyataan takkan kekurangan aku menunjukkan keyakinan, kepercayaannya bahwa Tuhan akan mencukupi semua kebutuhannya, baik kebutuhan rohani, jasmani maupun emosionalnya. Dan ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini adalah gambaran kedamaian dan ketenangan, di mana tempat yang tenang dan damai ini merupakan tempat istirahat kita yang sejati, bukan tempat seperti dunia ini yang bersifat sementara. Disinilah kita akan dapat memulihkan jiwa-jiwa yang telah lelah hidup di dunia ini. Lanjut ke ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan bukan hanya mencukupi kita melalui kebutuhan fisik saja, tetapi ia memulihkan kita melalui batin dan rohani. Jalan yang benar di sini adalah jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan oleh karena namanya. Di sini Tuhan menunjukkan bahwa ia bertindak sesuai dengan karakternya yang kudus dan setia kepada domba-dombanya, bukan karena kebahagiaan manusia. Jadi dangalani habur jota, dangalani habis torta, asabu kita mendapat keselamatan. Alani kolong di rohani Tuhan itu, karena kasih karunia Tuhan itulah kita dapat diselamatkan olehnya. Lalu pada ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Lembah kekelaman ini melambangkan situasi kita di dunia yang paling sulit, banyak masalah, banyak godaan, banyak tantangan, bahkan kematian juga. Namun di sini Raja Daud dia tidak takut akan tantangan yang akan selalu datang. Ia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan menyertai dia. Gada dan tongkat adalah alat yang digunakan oleh gembala untuk menjadi perlindungannya dan untuk membimbing domba-dombanya. Ini juga menyimbolkan bahwa perlindungan dan bimbingan Tuhan yang menghibur umatnya di tengah penderitaan. Jadi, dan di pasobu Tuhan ini kita menderita seliling-lilingnya. Enggak akan dibiarkan Tuhan itu kita menderita selama-lamanya. Pasti akan ada jalan. Apalagi sekarang ini kan kayak abang-abangku, kakakku yang angkatan 22 yang harus ngejar sempro. Kan ini sesuatu yang proses yang berat juga. Karena kita pun banyak juga masalah dari entah dosennya yang killer, yang susah kali mengasih bimbingan, kita nggak tahu. Apalagi semakin lama kan berkuliah, semakin susahnya materi-materinya. Ada beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh kitab Mazmur ini kepada kita semuanya. Yang pertama itu, percayalah bahwa Tuhan itu akan selalu ada di sampingmu. Jadi ketika kita sendirian, banyak masalah percintaan, masalah keluarga, masalah kampus. Unang gabe galau juga. Jangan galau, jangan sedih. Tuhan itu akan ada di hatimu. Dia akan mendengar keluh kesahmu. Dia akan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Asalkan apa? Kita harus datang kepadanya. Unang kita gabi biru-biru nah itu. Janganlah kita jadi domba-domba yang tersesat. Apalagi kan zaman-zaman anak muda, holang-holong sotik rohana tu agama asing kan, cinta kepada agama yang lain, mau terseret ke agama. Nah, yang kedua, carilah tempat aman dan nyaman. Di sini kita kan perkumpulan Umuan Toga Sirajoluan, anak, guru, Meri Bere. Di sinilah tempat kita untuk saling sharing. Ada masalah percintaannya, masalah keluarganya, masalah pertemanannya. Kita kan satu keluarga. Kayak jumpa di jalan pun mungkin yang nggak ingat namanya. Yang penting panggil aja abang atau kakak gitulah pertamanya. Karena memang kan yang paling diingat itu wajah yang pertama. Pas. Grogi dia. Ulang. Udah tulang langsung. Atau sita 50.000 sedang itu lagi. Itu malah dong. Bere. Jadi disinilah kita membangun rasa kekeluargaan itu, karena kita kan sudah jauh dari orang tua, jauh dari saudara. Kita sendiri yang mencari saudara kita, keluarga kita di sini. Kita anggaplah ini sebagai rumah kita. Jadi kalau ada masalahnya itu pariban, lae ataupun apa, sampaikan saja. Kalau nggak bisa di pengumuman, PC. Privat chat. Video call udah. Mana tahu kan ada malu kan, segan, aku nggak pernah ngomong di pengumuman. Apalagi aku kan masuk bedanya aku di sini. Jadi kan disampaikan secara pribadi. Nomor di bawah. Kayak gini aku bang, ada masalah aku bang, tolong dulu bang. Kayak gini aku bang. Bisa ketemu nggak? Buka konseling. Nah, buka konseling langsung. Sesuai materi kami sekarang. Pesan yang ketiga yaitu jangan takut akan meminta pertolongan.
Unang mabiar kita menghidup pertama batu otak. Jangan tahu kita meminta pertolongan, apalagi kepada sesama. Abang tolong dulu bang, kayak mana tugas ini bang? Bariban tolong. Tulah. Tapi yang satu fakultas, kalau yang beda fakultas kan udah susah lah. Apalagi yang teologi masukkan katanya ke Psikologi. psikologi aku. Tapi masih pernah pastoral. Yang ke matematikanya, kita ke dokteran baru lah. Masuk. Masuk ya Pak. Tentang dipancing. Pertanyaan kok dok, Tuhan nih. Unang tapa sobu dirita, ulang mandiri. Jangan kita biarkan diri kita terus galau, terus sedih, terus berpatah hati. Bangkitkan semangat itu. Sampaikan kepada Tuhan apa yang ada di hatimu, apa yang ada yang kau rasakan. Karena Tuhan itu akan mendengarnya. Apalagi kakak-kakak kami di sini yang udah mau wisuda. Semoga lancar-lancar lah dapat pekerjaan. Dapat kerjaan yang udah enak. Dapat juga jodoh juga cepat. Amin. Biar sama-sama kita merayakan. Amin. Sama-sama kita pergi. Amin. Makan daging kita. Pas itu, Bang. Nah, Berbikin gizi. pesan yang keempat, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan. Jadi pada saat kita sedang lemah, memang dan sudah jolmei gugu. Gak semua manusia kuat. Ada juga manusia yang kita lihat masalahnya sepele, dia langsung lari ke sana. Dalam artian dia meninggalkan masalahnya, dia tidak menghadapi masalahnya itu. Jadi masalahnya ini nggak terselesaikan. Sebagai renungan buat kita hari ini, sebetulnya kita sebagai manusia harus siap sedia untuk menghadapi masalah dengan mengandalkan Tuhan. Unang tak tinggalkan Tuhan, jangan kita tinggalkan Tuhan ini. Mau apapun masalah, mau masalah yang kecil, mau masalah yang besar, apalagi untuk masalah akhir bulan, yang paling mengena kali ini kepada mahasiswa ya. Kadang aku juga kayak gitunya, minta tolong sama teman. Kadang kan teman-teman kan ada uang yang lebih, bisa menduluankan dulu. Tapi ingat dipulangkan. Jangan karena uang selembar rusak persahabatan kan, rusak perdonaan. Kan ininya. Banyak kali memang sekarang itu perkara limpul, udah rusak langsung. Udah gak bercakap-cakapan lagi. Padahal awalnya begitu lengket. Karena nama bersaudara kandung. Jadi ikut tutuhani dong. Tapa sahat akan masalah tak. Harus ke Tuhan itu lagi sampaikan masalah kita. Karena Tuhan tidak akan tinggal diam. Bisa saja dia melalui pengumuman ini masalah itu dapat terbantu. Gak bisa saja Tuhan mengandalkan perpanjangan tangannya pada teman, abang kita, kakak kita, itok kita, apara kita, layak kita. Ikut percayai, harus kita percayai. Unang gabi, kolam masuk kiri, keluar kanan. Kalau di BG kata nih firman itu Tuhan yang nggak satu kos ada foto di mana hari nggak tahu lagi apa itu lagi udah lupa. Kan ini sakitnya manusia, lupa, malas. Jadi di kita naposok hubungan seradiolowan semoga lah semakin erat hubungan kekeluargaannya, semakin lancar terus apa yang akan direncanakan oleh BPH ke depannya. Amin. Sukses juga Kembali. ibadah Padang ya lah ya. Amin. Kalian Amin. Semoga lancar sama kayak pengumuman tugas sinaga, nggak hanya tinggal kita nengok-nengok aja dari status IG kan. Pengumuman orang ini udah gerak, kita enggak. Kembali. balik. Bali. Udah duluan kita.
Masuk tuh kami kan nggak merasakan Kak. Ini kan ada duluan. Bahan itu merasakan. Kembali kita kembali. Kalian. Jadi ikut tuh Jehovah itu hapus siapa? Bayan ma Jehovah pertama mau batuan. Bayan ma Jehovah separmahan. Hanya kepada Tuhan lah kita kepercaya. Hanya kepada Tuhan lah kita berlindung. Dan percayakanlah bahwa Tuhan adalah pengembalamu. Amin. Kita berdoa.